salam jumpa pemirsa. Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Lebih Dekat. Program Lebih Dekat persembahan dari JTV Malang ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat seperti apakah profil dengan beragam prestasi hebat seperti saat ini. Saya sedang berada di Universitas Widya Gama Malang atau yang lebih dikenal dengan UWG. Di mana UWG setiap tahunnya selalu membuktikan untuk mengupgrade diri, meningkatkan kualitas pendidikan dengan beragam prestasi hebatnya. Di mana kali ini akan mengajak Anda berbincang tentang bagaimana kiprah Universitas Widya Gama Malang di kancah nasional dan juga global. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Ya. Perkenalkan saya Ica dari JTV Malang. Baik. Mohon waktunya untuk kita ngobrol. Siap. Terima kasih. Silakan. Baik pemirsa, kali ini saya Ica sedang berada di ruang rektor dan kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Anwar SHM Hum. Siapa lagi kalau bukan rektor di Universitas Widya Gama Malang. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali juga sudah berkunjung. Baik, kali ini kita langsung ngobrol aja tentang bagaimana kabar nih dari UWG sendiri di tahun 2026. Bagaimanakah kabarnya dan juga ingin melahirkan generasi-generasi unggulan yang beradab yang seperti apa sih dari UWG ini sendiri? Silakan. Alhamdulillah, sebagaimana visi Universitas Widya Gama Malang itu menjadi perguruan tinggi yang bermutu, mandiri, bermartabat, yang berwawasan global, berdasar nasional. Nah, itu yang komitmen kami dalam implementasinya dalam berbentuk misi dan berbagai agenda kerja. Kami bersyukur bahwa apa yang kami lakukan beberapa waktu terakhir ini menghasilkan banyak perkembangan. Misalnya antara lain prodi kami yang baru keluar akreditasinya, manajemen sudah bisa unggul, dan prodi-prodi yang lain yang semula masih baik, itu kita upgrade menjadi baik sekali. Juga kami mendorong sebanyak mungkin dosen kami, bisa menggapai guru besar, intinya naik kepangkatan. Mereka yang belum punya kepangkatan menjadi asisten ahli, menjadi lektor kepala, dan itu perkembangannya besar sekali. Alhamdulillah dalam satu tahun terakhir ini dan akhir-akhir ini luar biasa perkembangan dari para dosen kami. Juga kami senang bahwa animo mahasiswa kami juga semakin baik. Ada peningkatan tahun yang terakhir ini adalah kurang lebih 50% lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Widya Gama semakin baik. Karena itulah kami berkomitmen betul untuk menjaga mutu Widya Gama melalui penerapan ISO 21001. Sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ini, mau 3 bulan. Kami mohon doanya semuanya. Mudah-mudahan ini bisa terimplementasi dengan baik untuk menjaga mutu pengelolaan perguruan tinggi Widya Gama Malang dalam segala aspek pengelolaan. Dan kami berkomitmen juga bahwa sesuai dengan visi Widya Gama Malang, yaitu bermartabat, bahwa mahasiswa yang kami cetak di Widya Gama tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga punya kepribadian yang baik. Karena kita tahu bersama bahwa banyak perguruan tinggi bisa mencetak orang pintar. Tapi orang pintar itu kalau tidak punya kepribadian yang baik, tidak punya akhlak, moral, etika, itu bagian dari perusak bangsa. Nah, karena itulah kami berkomitmen bahwa mahasiswa Widya Gama betul terjaga akhlaknya, moralnya, etikanya, sehingga dia bisa menjadi solusi bangsa ini. Berbagai agenda mata kuliah itu kita arahkan ke sana. Baik, bukan hanya sekedar punya kualitas pendidikan yang baik, tetapi harus tetap berakhlak, bermartabat, dan juga otomatis juga memiliki keunggulan lainnya. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan dari UWG sendiri begitu ya Pak ya. Dengan upgrade-nya prodi, kemudian juga dengan adanya upgrade-nya para pendidik yang juga terus diberikan tuntutan yang lebih baik juga, otomatis juga ada sebuah prestasi yang luar biasa di pemirsa, diantaranya adalah menjadi 81 PTS terbaik di Indonesia versi EduRank 2026. Begitu. Sejauh ini seperti apa sih capaian ini menjadi motivasi penting untuk UWG sendiri? Ya, alhamdulillah tahun lalu di International EduRank
bukan hanya PTS, itu per PTN dan PTS. PTN dan PTS, baik. Jadi kalau PTN PTS itu kan jumlahnya kurang lebih 4 ribuan. Ya. Kita masuk dalam jajaran 81 terbaik di Indonesia, PTN PTS, Prestasi Internasional Edureng. Tahun lalu kita menempati urutan ke 90 sekian, sekarang naik menjadi 81. Mohon doanya mudah-mudahan bisa terus naik, dalam rangka menjaga kepercayaan publik juga kepada Widagama dan dalam rangka mengembang amanah itu. Nah, itu bagi kami, motivasi bagi kami untuk betul-betul mengolah perguruan tinggi dengan lebih baik lagi, semakin baik ya. Dibuktikan tadi dengan peningkatan jumlah peminat masuk Widagama, juga dengan peningkatan kapasitas bagi dosen kami, karyawan kami, termasuk pemberlakuan standar internasional di bidang pengelolaan perguruan tinggi, tadi ISO 21001, itu bagian dari upaya kami untuk bisa mempertanggungjawabkan ke publik bahwa Widagama sungguh-sungguh mengembang tugas itu. Baik. Kalau boleh diinformasikan juga nih kepada pemirsa JTV Malang, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang bisa mendorong lonjakan prestasi luar biasa? UIG juga berada di peringkat 6 terbaik kampus negeri dan swasta di Malang begitu ya, serta 3 PTS yang ada di Malang Raya. Otomatis ini ada faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi rahasia yang boleh dibocorkan begitu. Silakan. Ya, pertama tentunya adalah membangun komitmen bersama. Ya. Jadi dosen, karyawan, kita betul membangun komitmen bersama bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Bekerja secara bersama. Bukan sama-sama, bukan bekerja sama-sama bekerja, tapi bekerja secara bersama sehingga organisasi jalan betul. Kami membangun kesadaran bahwa bekerja itu adalah bagian daripada tidak hanya sekedar menghasilkan sesuatu, tapi adalah bagian dari komitmen kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bagian dari ibadah. Jadi bagian itu kita bangun kepercayaan itu, dan mendidik mahasiswa itu adalah pekerjaan yang betul-betul mulia. Nah, karena itulah kami membangun motivasi itu ke semua dosen, karyawan untuk komit betul-betul melakukan tugasnya dengan baik, secara profesional, dengan penuh kesungguhan. Nah, kaitan dengan pelayanan misalnya kita mengarah pada pelayanan prima. Sehingga betul-betul kita menghendaki ada kepuasan. Siapapun yang berinteraksi dengan Widagama ada kepuasan. Ini yang kita ingin bangun ke publik. Nah, tentu kalau untuk mahasiswa kita ingin peningkatan kompetensi yang dimiliki dengan penambahan ditambah dalam hal kompetensi dengan berbagai keunggulan-keunggulan kita lengkapi dengan mahasiswa kami dalam hal kemandirian tadi dengan kewirausahaan dan segala macam keterampilan, kemampuan. Beberapa kompetensi yang kita akan bekali mahasiswa alumni kita. Nah, juga kita ingin membangun budaya keadaban yang baik. Oke. Ya, jadi kita betul-betul menjaga, misalnya mencegah jangan sampai ada perundungan, ada gangguan-gangguan yang berhubungan dengan misalnya narkoba yang masuk kampus. Kita pembina agama kita rutin. Nah, jadi kami punya program di Widagama namanya Jumat Tahes. Oke. Jumat Tahes. Jumat Tahes itu Jumat Sehat ya. Ya. Sehat apa itu? Pertama, sehat rohani. Ya, kami punya program setiap bulan sekali, Jumat pertama, dosen karyawan kita kumpulkan untuk pengajian bersama, membangun perbaikan-perbaikan dan perilaku akhlak yang baik sudah standar di agama. Baik. Itu Jumat pertama. Nah, Jumat kedua kami olahraga bersama dosen karyawan. Ya. Ya. Jumat ketiga adalah bersih lingkungan. Jadi pertama tadi adalah sehat rohani, kemudian sehat jasmani dan sehat lingkungan. Ya, kami namakan dengan Jumat Tahes. Itu sudah berjalan berapa lama ini? Kurang lebih hampir 1 tahun ini ya. Dijalankan dan alhamdulillah dosen kami, karyawan kami termotivasi dengan baik. Juga untuk mahasiswa kami ada namanya program Agama 2 tiap hari Sabtu. Mereka itu melakukan pembinaan keagamaan. Baik. Di Masjid Kampus 3 Widagama Malang. Pembinaan dalam rangka untuk bagaimana tidak hanya mengerti agama, bagaimana penghayatan pengamalan itu kita lakukan. Baik Pak Rektor, kita akan melanjutkan obrolan seru ini di segmen selanjutnya. Di mana di segmen selanjutnya kita akan berjalan-jalan di laboratorium hukum begitu ya? Siap. Masih banyak yang akan kita kulik lagi, seperti apa peran riset dan juga publikasi ilmiah, dan juga beragam prestasi hebat lainnya di balik dari UIG. Kami akan segera kembali, masih di program Lebih Dekat.
kali ini kita sedang berada di Ya. depan dari Laboratorium Fakultas Hukum UWG. Mari kita melihat. Assalamualaikum. Karena itulah diajarkan memang oleh yang praktisi, bukan dosen yang hanya di kelas terus mengajar. Baik. Ini suasananya praktek mata kuliah itu. Diatur sedemikian rupa ya, dan Baik. diikuti pada Baik, Pak Rektor, silahkan untuk dilanjutkan kegiatan dari Ya. laboratoriumnya. Sukses untuk Fakultas Hukum. Kita akan ngobrol di ruangan yang lain. Oke. Terima Oke, kasih lanjut semuanya. ya. Baik, kali ini kita sudah berada di ruang dekan, wakil dekan dan juga kaprodi begitu ya. Dan juga ruang dosen. Ruang Fakultas dosen Hukum. juga berada di sini dari Fakultas Hukum. Baik, kalau tadi kita sudah berjalan-jalan di laboratorium Fakultas Hukum, Ya. melihat secara langsung mahasiswa ini praktek bersama dengan dosen praktisinya, begitu ya. Ya. Otomatis kita juga ingin banyak sedikit mengkulik tentang mahasiswa-mahasiswa hebat, termasuk dari Fakultas Hukum nih. Ya. Apa saja yang membanggakan dari para lulusan-lulusan dari Fakultas Hukum di UWG sendiri, Pak? Ya, dari berbagai data yang kami peroleh, alhamdulillah mahasiswa alumni kita banyak berkiprah di berbagai instansi Ya. pemerintah, misalnya di Mahkamah Konstitusi, di Kejaksaan, Hakim, pengacara, di BUMN, dan nampaknya itu yang dominan saat ini adalah di pengacara elektroniknya ya. Ya. Ya, kita bersyukur bahwa mereka bisa berkiprah dengan baik, dan kami panti-panti betul untuk menjaga amanah dengan baik itu. Baik, Ya. karena memang ini adalah amanah begitu ya, Ya. untuk dunia hukum yang ada di Betul. Indonesia. Nah, kita beralih lagi nih tentang bagaimanakah keberadaan strategi-strateginya, termasuk dari salah satunya adalah peran riset dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan posisi dari UWG sendiri di Indonesia. Seperti apa, Pak? Ya, selain ada bantuan, ada hibah dari pemerintah, kami juga menganggarkan hibah dari internal universitas untuk mendorong riset-riset bagi dosen kami. Juga demikian pula dengan percepatan penerbitan output dalam hal karya ilmiah. Ya. Kami memberikan insentif untuk dosen-dosen kami, terutama mereka yang mau mengajukan kepangkatan, ke profesor, ke lektor kepala, lektor, dan asisten ahli. Kita percepat dengan berbagai macam insentif, dan mulai Januari tahun ini kita naikkan insentif itu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya. Alhamdulillah, dan nampaknya sangat terasa animo bagi dosen kami untuk Lebih meneliti, termotivasi lebih begitu ya? termotivasi, alhamdulillah ya. Terus. Baik, dan otomatis kan kerjasama dari riset, kemudian juga publikasi ilmiah ini bukan hanya dosen saja. Ya. Seperti apa untuk sinergitas dan juga kerjasama dengan mahasiswa untuk bisa dipaksa untuk biasa berkarya dengan karya-karya ilmiah ini? Ya, selain dosen kita minta untuk setiap penelitiannya melibatkan mahasiswa, juga kita mendorong mahasiswa itu melakukan penelitian-penelitian yang mandiri ya, sesuai Oke. dengan baik misalnya untuk program yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk PKM, program kertas mahasiswa, dan seterusnya, maupun kemitraan dengan para dosen. Oke. Nah, alhamdulillah kita senang bahwa dosen kita banyak merespon, banyak yang melibatkan mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian atau riset itu yang arah pada keunggulan masing-masing. Baik, luar biasa sekali. Dan kalau mungkin boleh juga sedikit diinformasikan kepada pemirsa di Pak Rektor. Iya. Gimana sih sebenarnya dampak langsung dari prestasi UWG yang semakin lama semakin naik peringkatnya. Iya. Kemudian mahasiswa otomatis juga semakin banyak yang Iya. ingin ke sini. Apakah kuota dari jumlah mahasiswa yang berminat untuk bergabung Iya. di UWG akan terus ditambah setiap tahunnya? Ya, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini mahasiswa kita peningkatan peminat luar biasa dibandingkan tahun-tahun lalu. Sejak 2 tahun terakhir ini kita ada peningkatan 50% lebih Oke. mahasiswa baru yang animo yang meningkat. Karena itulah barangkali bentuk daripada implikasi dari kepercayaan publik kepada Widagama, dan kami berkomitmen untuk menjaga amanah itu dengan baik dalam bentuk berbagai macam peningkatan kualitas, penambahan kompetensi mahasiswa kita, dan berbagai hal lainnya tentunya. Baik, kalau kita ngobrolin tentang UWG nih, Universitas Widyagama Malang yang terus mengupgrade diri dan otomatis juga lebih bukan hanya di kancah nasional saja, tapi berkiprahnya ingin lebih ke nasional juga. Nah, kabar terbaru nih pemirsa menyebutkan adanya ketertarikan dosen dari University of Gujarat Pakistan begitu ya, untuk bisa bekerja sama. Di sejauh ini seperti apa kerjasama dengan
kampus-kampus luar negeri dan juga kontribusinya langsung untuk Indonesia? Ya, banyak sekali penawaran maupun yang dari mitra kita luar negeri, baik dari beberapa negara. Yang terakhir itu datang berkunjung ke Fakultas Hukum adalah dari Gujarat University, dan kita respon dengan baik dalam berbagai kegiatan, baik dalam pertukaran untuk pembelajaran, penelitian, riset bersama, dan pengabdian bersama. Dan alhamdulillah dosen-dosen kita juga merespon dengan baik hal itu. Jadi saya pikir ini bentuk komitmen kami sebagai perguruan tinggi yang mengarah pada globalisasi. Jadi selain sebagaimana visi universitas, yaitu bermutu, mandiri, bermartabat, berdaya saing nasional, dan berwawasan global. Jadi mau tidak mau kami harus bisa melakukan kerjasama secara internasional dengan berbagai perguruan tinggi di dunia, dan itu memang merupakan konsep kami untuk lebih berkembang lagi di agama ini. Baik, luar biasa. Bukan hanya di kancah nasional saja, tetapi berprestasi sampai dengan internasional. Itu yang akan menjadi goals ke depannya, begitu ya. Sejauh ini mahasiswa untuk bisa berangkat ke kampus luar negeri, kemudian bentuk kerjasamanya, ini seperti apa teknisnya, kemudian juga ada berapa kampus yang sudah bekerja sama sejauh ini? Ya, berbagai macam model kegiatan. Ada kegiatan misalnya pengabdian bersama, baik mereka yang berkunjung ke sini, pengabdian bersama, maupun mahasiswa kita yang bekerja sama di luar negeri ya. Itu berbagai macam model kita lakukan, termasuk juga dengan pembelajaran, pertukaran mahasiswa kita jalankan, dan perkembangan ini meningkat terus dari hari ke hari, dan peningkatannya signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun lalu tentang kerjasama internasional ini. Baik, nah kita kembali ngobrolin tentang keberadaan dari praktisi yang juga menjadi dosen begitu ya. Otomatis melibatkan para lulusan-lulusan atau mungkin juga praktisi dari luar. Sejauh ini dari lulusan-lulusan UWG sendiri untuk bisa menjadi dosen tamu, untuk bisa berbagi ilmu dan juga berbagi network kepada mahasiswa yang masih berada di dalam, seperti apa? Ya, alhamdulillah para alumni kami yang berkiprah di berbagai tempat, baik dia sebagai praktisi, misalnya lawyer atau pengacara yang cukup punya nama. Kita di ruangan itu punya nama luar biasa, juga pada hakim-hakim yang alumni kita juga berbagi peran untuk memberikan pembekalan pada adik-adiknya, juga dari kejaksaan maupun dari instansi-instansi pemerintah lainnya, industri. Itu alhamdulillah luar biasa, mereka sangat respon, baik melalui kerjasama secara perseorangan maupun melalui ikatan alumni Yudha Agama Malang. Mereka menggunakan berbagai macam metode, mekanisme itu, dan alhamdulillah kita apresiasi bahwa alumni kita merespon betul keinginan Universitas Yudha Agama Malang untuk melibatkan para alumni. Baik, karena tidak bisa berhenti pada dosen secara teoritis saja begitu ya. Pada akhirnya memang di dunia kerja, dunia industri membutuhkan para praktisi secara langsung. Baik, kita kembali ke strategi UWG sendiri. Untuk bisa menjaga konsistensi berarti butuh banyak strategi. Tidak bisa hanya sekedar naik peringkat, kemudian juga mendapatkan prestasi dari EduRank 2026 saja, tetapi banyak strateginya. Nah, strategi yang boleh diinformasikan dari UWG sendiri? Ya, yang sekarang yang kita jalankan ini adalah dengan pemberlakuan ISO 21001. Itu bagian upaya menjamin, memastikan bahwa proses akademik dan non-akademik di agama berstandar internasional. Ini yang kami lakukan, dan kami jalankan betul penerapan itu. Juga selain tentu kita mengacu pada standar pengelolaan perguruan tinggi nasional yang dikembangkan pemerintah melalui BAN atau lembaga akreditasi mandiri, juga kami improvisasi dalam berbagai upaya untuk bisa meningkatkan berbagai semua lini kami benahi. Kita benahi dan kita supaya tentu harapannya hasilnya semakin baik tentunya ya, dan kita bersyukur bahwa apa yang kami rencanakan itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Baik. Kalau dari sisi sarana prasarana, apakah juga akan ada peningkatan kualitas pendidikannya? Sarana prasarana kita benahi dengan pembenahan lab terutama ya. Kita hampir tiap tahun kita ada pembenahan lab. Alhamdulillah juga termasuk hibah, kami hampir tiap tahun dapat hibah pemerintah untuk penguatan lab. Selain juga dari pengembangan kami secara internal di semua prodi yang ada di Universitas Yudha Agama, alhamdulillah semua tersupport dengan baik dalam pengembangan lab itu. Baik, fokusnya diantaranya Sarpras ini akan dari laboratorium, sehingga mahasiswa akan terbiasa untuk praktek begitu ya di dunia kerja secara langsung. Baik, tentunya ini kita masih berada di segmen 2, dan di segmen selanjutnya, tepatnya di segmen 3, kita akan bersama dengan Bapak Rektor kita untuk berada di perpustakaan sebagai salah satu sarana prasarana untuk bisa mengajak anak-anak mahasiswa ini rajin membaca begitu ya. Baik, kita akan segera kembali selepas yang satu ini.
Pemirsa, kita sudah masuk di perpustakaannya. Ya. Baik, silakan Bapak. Kita sudah Ya. berada di ruang Ya. perpustakaan, tepatnya di lantai 2 ya. Lantai 2 Perpustakaan Universitas Agama Malang. Baik, jadi ini ada ruang sirkulasi Ada di di lantai 2. sirkulasi lantai 2 ini. Kemudian di lantai 3 ruang referensi. Ya. ruang referensi. Jadi Referensi. untuk anak-anak skripsi cocok di sana ya. Cocok. Sambil kita juga bersama dengan teman-teman mahasiswa yang otomatis ini membiasakan budaya literasi memang harus dimulai Ya, siap. dari keseharian begitu ya. Baik, kali ini di Lebih Dekat bersama dengan UWG kita masih melanjutkan tentang konsep UWG yang sudah menerapkan standar internasional ISO 21001 ini sendiri Ya. Pak. Secara teknis, apa saja sih yang berubah dalam teknis pelaksanaannya seiring dengan adanya kurikulum yang otomatis berubah, Ya. kemudian standarisasi yang lainnya. Ini sejauh ini seperti apa? Ya, karena ini adalah ISO 21001 standar internasional untuk semua aspek dalam hal akademik dan non-akademik. Karena itu kita benahi di semua aspek. Jadi dalam hal standar non-akademik misalnya, mulai dari penetapan standar organisasi, SOP, tupoksi harus clear, bagaimana implementasi tupoksi itu, bagaimana bentuk monitoringnya, evaluasinya, dan perbaikannya terus-menerus. Ya. Nah, dalam hal akademik juga begitu, dari pemenahan dari kurikulum, yang misalkan dengan visi misi lembaga universitas dan fakultas prodi, kemudian dalam hal pembenahan pembelajaran, kemudian bagaimana dosen bersikap, dan seterusnya, pelayanan proses akademik berjalan, Ya. semua kita benahi. Untuk mengatur standar yang seharusnya dimiliki oleh perguruan tinggi itu ya, seperti itu. Baik, sejauh ini dalam pelaksanaan dari implementasi ISO sendiri, sistem evaluasi yang dilaksanakan seperti apa nih Pak? Kita membentuk namanya mereka tim monitoring Oke. dari berbagai unsur, dari fakultas, dari bagian administrasi, masing-masing tim monitoring. Ya. Mereka melakukan pemantauan tentang implementasi itu setiap saat. Nah, itu akan melaporkan nanti ke saya bertingkat sampai ke rektor untuk kita lakukan evaluasi. Oke. Kita akan pastikan di bagian mana yang belum maksimal, bagaimana sudah maksimal, bagaimana harus ditingkatkan perbaikannya dan seterusnya. Jadi betul-betul kita harapannya pada pembenahan yang terus-menerus berkelanjutan dan ya itu harus dilakukan oleh perguruan tinggi itu termasuk di Agama Malang ini. Baik, dari pelaksanaan ISO ini sendiri, otomatis juga ada dampak yang luar biasa begitu, yang berubah Ya, begitu ya terhadap kualitas layanan pendidikan dan juga pengalaman Ya. belajar mahasiswa. Sejauh ini seperti apa nih Pak? Ya, karena ini adalah pemberlakuannya masih kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Oke. Ini kan masih adaptasi, masih tahap pembenahan di semua standar. Jadi tahap pencermatan, pembenahan. Nah, nanti ini kan sudah baru mulai berjalan, nanti hasilnya kita akan lihat. Ya. Sejauh mana hasil itu sesuai dengan apa kita harapkan, akan ada evaluasi nantinya. Mungkin dalam waktu dekat akan dievaluasi, baru kita lihat di bagaimana kita harus benahi lagi. Sehingga performa mahasiswa kita, performa dosen, performa administrasi kita, menunjukkan performa standar internasional yang sebagaimana seharusnya berlaku. Baik, sejauh ini dalam pelaksanaan beberapa bulan, otomatis ada tantangan-tantangan Ya. hambatan nih. Hambatan yang paling besar, yang paling dirasakan Ya. sejauh ini? Hambatannya tentu kan ada budaya baru, budaya kerja baru ya. Oke. Mau tidak mau menyesuaikan dengan budaya kerja baru. Mulai dari jam kehadiran. Jam kehadiran berubah. Mulai kita ubah jam kehadiran, mekanisme perizinan, Oke. mekanisme segala macam kita benahi. Ada monitoring, ada pertanggungjawaban masing-masing mereka. Itu mereka kaget Detailnya ya, berbeda begitu ya. Karena itulah wajar kalau mereka sebagian baik administrasi maupun dosen itu masih adaptasi. Tapi kami percaya secara perlahan dan pasti insya Allah mereka akan bisa mengikuti standar yang kami tetapkan itu. Baik, proses adaptasi ini otomatis dari para SDM yang ada begitu ya, betul, dan semuanya adalah dengan goals yang terbaik untuk konsep Ya. lebih ke kancah internasional. Iya, betul. Di 5-10 tahun ke depan, Universitas Widya Gama Malang ini memiliki visi misi yang seperti apa sih untuk target terdekat di 5-10 tahun ke depan, Pak? Ya, pastinya yang target kami adalah tidak hanya unggul secara kelembagaan, Oke. tapi unggul secara material. Artinya memang Widya Gama ini akan menunjukkan sebagai perguruan tinggi yang mempunyai daya tarik di tingkat nasional maupun internasional, harapan kami ke arah sana dengan pembenahan tadi berbagai aspek tadi itu. Ya. Bahwa
kita kalau selama ini misalnya orang masih mengejar target prodi itu harus unggul, tidak hanya sekedar unggul saja secara standar akreditasi, tapi betul-betul keunggulan itu nampak dalam arti kepercayaan publik semakin meningkat. Ya. Itu yang kami harapkan dari pengembang UDKM ini. Gitu. Baik, kepercayaan publik yang otomatis akan semakin meningkat. Ya. Dan ini sudah terbukti bahwa respon dari masyarakat semakin terus meningkat, begitu ya. Kuota mahasiswa juga terus ditambah. Kami tambah akhirnya, karena ada peningkatan yang signifikan, kuota kami tambah. Ada peningkatan yang 2 tahun ini 50% lebih, akhirnya kuota kita tambahkan juga untuk mencukupi kebutuhan tuntutan masyarakat dengan pengembangan prodi itu ya. Gitu. Baik, kita kembali ke daya saing. Daya saing di era global tidak sembarangan begitu ya. Semua kampus lainnya juga semuanya berlomba-lomba untuk meningkatkan levelnya, meningkatkan upgrade kurikulumnya. Dan otomatis UWG juga punya strategi yang berbeda. Harus bisa berdaya saing yang seperti apa? Mahasiswa ini ditempa dengan cara yang seperti apa nih? Ya, pastinya kan kita akan bicara tentang output luaran. Mau jadi apa alumni kita di masing-masing prodi itu? Mereka sudah menentukan profil luaran, profil alumni kita mau jadi apa. Nah, dari situ kita akan lengkapi semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kurikulum, pembenahan segala macam untuk bisa mensupport luaran itu. Sehingga mereka nanti ketika selesai dari prodi itu sarjana, ada percaya diri yang meningkat dan mampu berkompetisi di tingkat dunia kerja dimanapun dia berada. Itu upaya kami untuk melakukan itu, dan tentu kita akan lakukan peningkatan terus-menerus. Gitu ya. Sejauh ini untuk kerjasama juga ada kolaborasi otomatis dengan pemerintah, dengan dunia industri, dengan dunia kerja. Sejauh ini seperti apa yang akan berbeda dan ditingkatkan lagi dari UWG? Ya, tentu saat ini kita melakukan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak ya, baik industri maupun dengan pemerintahan daerah. Misalnya beberapa waktu lalu kita kerjasama dengan salah satu kabupaten di Kalimantan yang datang ke UDKM ini untuk dalam hal pendampingan untuk peningkat saling membutuhkan lah ya untuk pengembangan akademik dan non akademik, terutama peningkatan SDM yang mereka miliki, pendampingan dalam hal pengembangan daerah. Kita siapkan berbagai dosen kami yang kompeten untuk bisa mendampingi itu, dan itu kita terus-menerus kita kembangkan juga dengan industri, kita lakukan hal demikian itu. Baik, dari pemerintahan daerah, dunia industri, dunia kerja, semuanya sudah terjawab untuk bisa diajak kerjasama, dan UWG terus meningkatkan prestasi dan juga levelnya. Kita ucapkan terima kasih Pak Rektor, dan kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya bersama dengan nanti dengan Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Riman ya, nanti akan mendampingi. Mohon izin untuk Pak Rektor yang menghubungi untuk kita. Saya kontak dulu ya. Melanjutkan. Assalamualaikum Bapak Dr. Riman, Bapak Wakil Rektor 2, mohon melanjutkan ya pendampingan dengan teman-teman dari JTV, karena saya ada keperluan lain, mohon kita bagi tugas. Baik ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Rektor. Banyak ya. Sukses terus. Sukses, ya. Dan otomatis kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya pemirsa di program Lebih Dekat bersama dengan Universitas Widya Gama Malang bersama dengan Wakil Rektor 2. Kami akan segera kembali. Ya. Silakan. Sudah, terima kasih. Oke, makasih anak-anak. Terima kasih. Mbak ya. Selanjutnya ya. Halo Pak Riman, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik pemirsa, kita tadi sudah berada di 3 segmen sebelumnya, dari ruang rektor, kemudian juga di lab hukum, kemudian juga di perpustakaan. Dan kali ini kita sedang berada di auditorium ya Pak ya? Di auditorium ini. Kita sedang berada di auditorium Kampus 2, lantai 4. Baik, di lantai 4 kebetulan hari ini ada acara peresmian Tech Center yang juga nanti akan diikuti kuliah tamu. Oh baik. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Dan hari ini kami juga nanti ada acara launching terkait dengan pendirian Tech Center ini, tempatnya di lantai bawah ya. Baik, kita sudah bersama dengan Wakil Rektor 2 Universitas Widya Gama Malang, Bapak. Kali ini Dr. Insinyur Riman MT juga akan mengajak kita berjalan-jalan di lab. Ya. Komputer begitu ya? Ini salah satu lab kami. Baik. Ya, kebetulan juga ada pusat laboratorium komputer.
Baik pemirsa, kita langsung masuk ke Lab bisnis digital. baik. Ya, bisnis digital ini. Nah, ini sedang ada praktikum untuk mahasiswa bisnis digital, dan ini salah satu peserta yang ikut praktikum ya. Karena tentu karena FSTI ini dominan di komputer, sehingga memang nanti praktikum itu terkait dengan banyak di komputer, terutama Dunia software. bisnis digitalnya harus dikuatkan begitu ya. Begitu. Baik, setelah kita tahu bagaimana lab komputer ini untuk dunia bisnis digitalnya secara praktik, secara langsung, kita akan menuju lantai 5 ya Pak ya? Iya. Kita akan ngobrol secara langsung. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, setelah tadi kita di lab komputer, kali ini kita sedang berada di Hall UWG ya Pak ya? UWG, lantai 5. Hall Kampus 2. UWG lantai 5. Kampus 2. Baik, Pak, kita bisa bercerita tentang bagaimana gambaran dari kampus ini dengan berbagai fasilitasnya, Iya. termasuk salah satunya adalah hall yang sangat besar sekali Iya. seperti ini. Iya. Ini bisa dengan kapasitas sampai dengan berapa audiens? 1.500. 1.500. Wow, Kita kegiatan biasa apa kalau saja? ya diantaranya adalah untuk acara wisuda, Oke. itu yang kita laksanakan minimal 1 tahun sekali, tapi ke depan akan diupayakan setahun 2 kali Baik. per semester. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum, misalnya untuk acara pernikahan. Oke, bisa Juga untuk umum ya Pak ya? Umum, diantara juga ada pertemuan-pertemuan lain. Ini juga pernah dimanfaatkan juga untuk semacam lokakarya dan seminar Ya. ya tingkat umum yang kapasitasnya besar ya. Ya. Itu juga bisa. Dan selama ini sudah beberapa kali sudah dimanfaatkan untuk itu. Namun kami juga di kampus 2 ini Ya. yang selain ini yang paling besar untuk itu, kemudian juga ada di bawah. Oke. Yang di bawah rektorat ya, yang di lantai 1 itu ada hall Widyagraha. Kemudian fasilitas yang di sini juga ada yang lain di kampus 2 ini yang bisa dimanfaatkan baik internal maupun eksternal. Bedanya kalau dari hall Widyagraha Ya. dan juga hall yang ada di sini, beda kapasitasnya berapa nih, Pak? Beda. Kalau sana 500-an. Oke. 500 kalau situ. Di sini lebih besar Ya, lebih begitu ya. besar. Dan ini Biasa- masyarakat umum bisa juga untuk menggunakan kegiatan komersial apapun. Betul. Ataupun juga kegiatan pendidikan dari internal Betul, basic ya. betul. Ya, betul. Nah, boleh diinformasikan juga Pak bahwa ini merupakan kampus 2 nih. Kampus 2. Berarti di kampus 2 di Borobudur ini Ya, begitu ya. Jalan Borobudur. Jalan Borobudur ini berarti ada berapa fakultas yang berada di sini, kemudian kampus 2-nya apa yang membedakan? Oke. Di kampus 2 ini ada 3 fakultas. Jadi yang paling tua Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kedua ada Fakultas Hukum. Ya. Ketiga ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Oke. Kemudian kami juga ada di kampus 3 Tiga. ya. Yang di kampus 3 itu ada 2 fakultas, Fakultas Hukum, mohon maaf, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Jadi Ada FSTI 2 sendiri fakultas ya. ada 2. Di situ juga ada fasilitas yang lain atau sarana lain. Di kampus 3 itu ada masjid yang lumayan besar yang kapasitas bisa 1.000. Kemudian juga ada lapangan olahraga. Lapangan olahraga. Ya, futsal, kemudian juga ada tenis juga, kemudian juga ada volley. Baik. Kalau di sini juga ada fasilitas lapangan olahraga, Ya. yang kalau tadi di lantai 1 itu hall, lantai 4 itu ada lapangan olahraga bulu tangkis. Oke, berarti Ya. lengkap sekali untuk bisa Ya. mendukung soft skill maupun juga hard skillnya dari Betul, seluruh betul, mahasiswa. Nah, betul. ngomongin dari kegiatan mahasiswa nih Pak, Ya. berarti mahasiswa bukan hanya sekedar didukung dari sisi akademisnya saja dengan berbagai sarpras laboratorium dari Ya. masing-masing prodi, tetapi juga otomatis ada UKM begitu ya untuk mendukung soft skill. Ini sejauh Ya. ini seperti apa kegiatan Ya. mahasiswa? Unit kegiatan mahasiswa itu banyak, Ya. kita kisaran 30-an lebih Wow. untuk UKM itu. Oke. Jadi UKM baik yang terkait dengan olahraga, ya ada bela diri, kemudian juga tadi olahraga macam-macam tadi, hampir semua ada bela diri macam-macam ya. Ya. Taekwondo, kemudian tapak suci, kemudian yang lain-lain itu banyak. Jadi Baik. juga ada yang apa? Yang UKM yang lain. Ya, ya. Ada koperasi, kemudian Wigapala, kemudian bidang-bidang penalaran, yang minat-minat yang lain juga ada, bahkan juga ada asma, sanggar seni juga ada. Seni, Dan oke. syukur alhamdulillah
beberapa tahun ini kami juga mendapat ada prestasi mahasiswa. Ada prestasi mahasiswa juga. Di antaranya gitu. itu Duta Wisata tingkat Jawa Timur. Duta Wisata tingkat Jawa Timur. Kemudian juga pernah kita mendapat final karena kita ada Sanggar Asma juga di bidang tari. Iya. Kemudian bela diri tingkat Jawa Timur, dari taekwondo juga mendapatkan prestasi emas. Ya. Juga kemudian di tingkat nasional masuk finalis ya. Kemudian juga selain dari itu kita juga ada yang kegiatan mahasiswa yang terkait dengan penalaran. Jadi kami juga mendapat namanya program kreativitas mahasiswa tingkat nasional. Itu setiap tahun kita mendapatkan. Bahkan terakhir ini kita juga mendapatkan bantuan terkait dengan kegiatan bantuan mahasiswa yang itu bisa membantu masyarakat, pengabdian dalam bentuk pengabdian yang dananya lebih besar. Selain juga fasilitas yang lainnya, kami setiap tahun mendapat bantuan pemerintah terkait dengan fasilitas itu, fasilitas pengembangan laboratorium, pengembangan fasilitas mahasiswa, kisaran hampir 1 miliar. Baik. Itu yang bantuan dari selain juga dari internal ya. Baik, berarti dukungan untuk mahasiswa terus berprestasi dengan berbagai bidangnya ini banyak sekali. Begitu ya. Baik hard skill maupun juga soft skill termasuk dari UKM yang memang juga otomatis berprestasinya sudah di taraf nasional begitu ya Pak ya. Baik. Betul. Dan untuk terus memotivasi mahasiswa ini berprestasi, sejauh ini pembinaan dari kampus sendiri seperti apa sih Pak untuk mereka bukan hanya sekedar berkegiatan tetapi juga terus berprestasi. Syukur alhamdulillah kita kan ada sebenarnya kegiatan itu ada di bawah naungan untuk yang yang soft skill itu ada di bawah naungan Warek 3 bidang kemahasiswaan. Dan kita juga ada di bawahnya ada kemahasiswaan sendiri sehingga di situ selain setiap UKM itu ada pembinanya dari dosen. Ada dosen. Misalnya Wigapala itu ada dosen, kemudian yang di Bela Diri juga ada dosen sebagai pembina sehingga betul-betul program mahasiswa tidak hanya berjalan begitu saja pun juga terprogram sedemikian rupa. Selain kita setiap tahun ada anggaran khusus untuk kegiatan mahasiswa. Baik. Termasuk juga untuk dimotivasi mengikuti berbagai lomba begitu ya Pak ya. Ada. Baik, ini menarik sekali. Kita masih berada di lantai 5, tepatnya hall dari Universitas Widya Agama Malang yang kapasitasnya sampai dengan 1.500 nih. Sehingga masyarakat umum juga bisa memanfaatkan kegiatan untuk bisa berada di sini. Sehingga semakin banyak yang jalan-jalan ke UWG begitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau ngomongin dari keberadaan kampus 2 dan juga kampus 3, berarti memang mahasiswa terpisah dari 2 tempat yang berbeda begitu ya. Nah, sejauh ini untuk bisa menyatukan mereka dalam satu integrasi yang baik begitu untuk tetap mencintai UWG dan berprestasi untuk UWG. Kita sekarang lebih-lebih sekarang dengan adanya era digitalisasi dengan untuk kelas yang berbeda seperti ini, memang kita upayakan kegiatan-kegiatan perkuliahan itu sesuai dengan fakultas dan prodinya untuk orang perkuliahan. Sekalipun kita juga ada perkuliahan terpadu atau perkuliahan bersama. Namun tetap misalnya di kampus 2 ya kuliah bersama. Misalnya ada mata kuliah yang seperti itu, misalnya mata kuliah agama ya, itu maka bisa gabung antara FEB dengan FH juga dengan FSTI atau antar prodi. Kalau antar prodi yang ada itu contoh memang serumpun. Contoh pemanfaatan laboratorium kita ada pusat laboratorium ya. Contoh komputer itu ada pusat laboratorium komputer. Kemudian juga keterampilan berbahasa, kita juga ada pusat kegiatan laboratorium bahasa Inggris terutama, kemudian juga terutama bahasa Inggris ya. Sampai ini masih bahasa Inggris, namun kita juga ke depan akan menambah bahasa non selain bahasa Inggris. Rencana kami juga bahasa Jepang dan bahasa Jerman juga bahasa Cina. Ada pusat bahasa begitu. Itu juga untuk berikan tambahan kepada mahasiswa. Baik, kita akan segera menuju ke segmen selanjutnya. Kita akan berjalan-jalan kemana ini? Selanjutnya di segmen kelima. Kita akan berada di segmen kelima untuk berjalan kemana? Kita kembali ke lobi begitu ya. Sambil kita terus mengenali lebih dekat bagaimana Universitas Widya Agama Malang memiliki banyak sekali sarana prasarana dan juga prestasi hebat. Masih bersama dengan Wakil Rektor 2.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Lebih Dekat bersama dengan Universitas Widya Gama Malang. Dan kita masih bersama dengan Wakil Rektor 2. Kita tadi sudah ngobrol banyak sekali, begitu ya Pak ya, tentang bagaimana prestasi mahasiswa, kemudian juga dengan beragam inovasi yang sudah diberikan oleh UWG sendiri. Nah, otomatis untuk calon-calon mahasiswa yang ingin bergabung menjadi keluarga besar UWG, seperti apa nih penerimaan mahasiswa baru, kapasitas atau kuota mahasiswa yang akan diterima di tahun akademik 2026-2027 dan cara pendaftarannya, silakan. Ya, terima kasih. Syukur alhamdulillah untuk PMB atau penerimaan mahasiswa baru dari Gama Malang ini sampai hari masih pada gelombang pertama. Ya. Gelombang pertama sampai bulan Mei, kemudian gelombang kedua sampai bulan Juli, dan gelombang ketiga sampai September 2026. Kemudian selain dari itu, untuk pendaftaran bisa online dan offline. Ya. Kalau online bisa dilihat di website kami, yakni pmb.widyagama.ac.id. Selain dari itu, kami juga punya target untuk tahun ini 1.200 mahasiswa. 1.200 mahasiswa. Ya, tahun lalu 1.000, syukur alhamdulillah tercapai, dan tahun ini minimal 1.200 mahasiswa baru. Baik. Kalau secara offline berarti bisa juga jalan-jalan langsung seperti yang tempat kita saat ini berada, begitu ya? Ya, betul. Ini adalah lobi dari PMB Corner, begitu, penerimaan mahasiswa baru. Jam operasionalnya seperti apa? Ya, kita mulai jam 7.30 sampai jam 4. Setiap hari, Senin sampai? Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Tapi Sabtu juga untuk pasca, Sabtu juga masuk. Baik, jadi silakan untuk bergabung tentunya para calon mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk bisa menjadi keluarga besar dari UWG, begitu ya. Ada satu jargon yang juga luar biasa, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, begitu. Betul. Dan ini menjadi makna yang seperti apa sih untuk pendidikan di Indonesia? Maksudnya kuliah berkualitas, biaya bersahabat itu kami insya Allah, karena kami ingin mencetak generasi unggulan yang beradab, sehingga itu dari unggulannya tentu berkualitas, kemudian bersahabat maksudnya biaya kuliah di kami dibanding perguruan tinggi swasta yang lain relatif bersaing, bahkan insya Allah ya terjangkau, kemudian dibanding untuk PTN malah sangat jauh, sehingga dari situ kami katakan bersahabat itu insya Allah bersahabat dengan kemampuan kita di keluarga ataupun kemampuan dari calon mahasiswa baru untuk bisa bergabung dengan Universitas Widya Gama Malang. Baik, berarti UWG terus berkomitmen untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu ya, dengan biaya yang terjangkau, dan otomatis 1.200 menjadi kuota untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, kita kembali lagi tentang bagaimana UWG sendiri. Kenapa calon mahasiswa harus memilih Universitas Widya Gama menjadi pilihan pendidikan tingginya? Pertama, Universitas Widya Gama Malang sudah mencapai prestasi di Malang saja itu 3 terbaik. Di Indonesia 81 terbaik. Sehingga kalau masuk Widya Gama saya kira tepat, karena perguruan tinggi yang tetap mengutamakan kualitas dan diupayakan untuk bisa menjadikan generasi unggul yang beradab. Selain dari itu juga kampus Widya Gama kampus yang strategis. Transportasi sangat mudah untuk dijangkau, dan hal yang lain tentu Widya Gama sudah melalang buana di pendidikan sejak tahun 1971 sampai hari ini. Dan Widya Gama juga semakin mengembangkan baik dari prodi S1, S2, bahkan juga S3. Baik, Pak Diman, mungkin untuk closing statement sekarang juga untuk bisa disampaikan kepada pemirsa JTV Malang bahwa memang UWG hadir untuk bisa melahirkan generasi unggulan yang beradab. Berarti ini menjadi salah satu keunggulan dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain, begitu ya. Pesan untuk para mahasiswa seperti apa, dan untuk para calon mahasiswa harus seperti apa? Ya, bergabunglah dengan Universitas Widya Gama Malang. Kuliah berkualitas, biaya bersahabat. Sekali lagi, jadikan generasi penerus bangsa ini generasi yang unggulan dan beradab. Saya kira demikian. Baik, kalau untuk para mahasiswa yang masih bergabung, otomatis mereka nanti akan menjadi para alumni yang tidak mungkin hanya lepas begitu saja, tetapi akan ada dalam sebuah ikatan alumni Widya Gama. Ini seperti apa juga untuk himbauan para mahasiswa yang nantinya akan lulus? Betul. Jadi kita sudah punya ikatan keluarga alumni Widya Gama Malang, dan sampai hari ini IKWIGA juga berkiprah di masyarakat. Bahkan juga
bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap alumni kita, dan syukur bisa bergabung dengan kami dari Ikatan Widya Gama Malang, sekaligus juga barangkali dari keluarga alumni juga bergabung menjadi mahasiswa Universitas Widya Gama Malang. Baik, kalau sejauh ini dari para alumninya, berarti mereka akan terus berkontribusi bukan hanya membantu secara administrasi ataupun mendukung juga, apakah juga menjadi dosen tamu sebagai praktisi-praktisi dan juga membukanya network kepada para lulusannya? Ya, betul. Jadi syukur alhamdulillah dari IKWIGA itu setiap tahun selalu mengadakan kegiatan, baik itu dalam bentuk lokakarya, kemudian juga sarana alumni, bahkan juga setiap tahun melakukan semacam halal bihalal dan juga mengundang masyarakat luas untuk bersama-sama diantaranya ya peduli terhadap masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu. Baik. Diantaranya itu. Baik, sangat luar biasa sekali bagaimana keterikatan begitu ya dari para alumni untuk bisa membantu adik-adiknya. Alumni kita sudah banyak bekerja di semua bidang ya, dan juga instansi swasta maupun negeri juga banyak. Bahkan yang beberapa tahun terakhir ini juga ada yang menjadi untuk fakultas hukum, sudah menjadi seorang hakim dan jaksa di tingkat nasional. Bahkan termasuk jaksa ataupun hakim yang berprestasi. Baik. Juga yang lain-lain semuanya, baik di bidang ekonomi maupun di teknik dan juga di pertanian. Syukur alhamdulillah sebagian sudah tidak sampai pada tingkat manajer, bahkan juga tingkat direktur dari suatu perusahaan. Syukur alhamdulillah alumni kita sudah insya Allah tidak hanya nasional maupun juga di tingkat internasional. Ya. Baik, berbincang tentang keberadaan standarisasi internasional, ini juga menjadi sebuah penerapan standar internasional ISO 21001 begitu ya. Boleh kita remind kembali walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor di segmen awal. Sejauh ini seperti apa untuk sebuah harapan dari standar internasional ISO dari UWG sendiri? Dengan standar ISO 21001 itu harapannya kami Widya Gama menjadi kampus yang unggul. Tidak hanya universitasnya, namun juga fakultas dan prodinya. Harapannya, target kami tahun ini, karena kami juga sedang memproses untuk akreditasi, baik di tingkat institusi maupun tingkat prodi dan fakultas. Harapannya juga bisa mencapai universitas unggul. Tentunya kalau unggul itu sudah bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Baik, terima kasih untuk waktunya dan sekali lagi silahkan untuk bergabung di penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Bisa hadir secara langsung di gedung ruang PMB di sini, begitu ya Pak ya? Dari Senin sampai dengan Jumat, dari pagi hari sampai dengan sore hari. Ataupun juga di websitenya? Websitenya pmb.widyagama.ac.id. Baik, silakan bergabung bersama dengan Universitas Widya Gama Malang. Terima kasih sekali lagi untuk Wakil Rektor 2 Bapak Riman. Dan akhirnya saya Ica pamit, terima kasih, dan UWG akan terus melahirkan generasi unggulan yang beradab. Sampai jumpa.